Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 uh, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai chapter 14 dengan topik isu-isu yang muncul dalam akuntansi. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Floristina Bintah, dengan NIM 2020 12 11 064, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nawang Sekar Kirana dengan NIM 2020 12 11 039. Perkenalkan, nama saya Mita Nurhaliza dengan NIM 2020 11 12 11 057. Untuk topik yang akan dibahas kali ini terdiri dari kurang lebih 3 subbab, yaitu diantaranya yang pertama ada faktor terkini yang mempengaruhi penelitian, regulasi, dan praktik akuntansi serta auditing. Lalu yang kedua, harmonisasi dari standar akuntansi keuangan. Yang ketiga dan terakhir yaitu terkini mengenai dalam akuntansi dan auditing serta faktor bukan akuntansi yang dapat mempengaruhi. Next. Yang pertama ada faktor terkini yang mempengaruhi penelitian, regulasi, dan praktik. Next. Pendahuluan. Salah satu pengaruh utama pada penelitian dan praktik akuntansi dan audit yang diteliti adalah pertumbuhan standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. Maka sejumlah faktor penting yang secara potensial terkait itu diuji. Next. Baik mengenai faktor terkini yang mempengaruhi penelitian, regulasi, dan praktik, terdapat XBRL, yaitu tingkatan dari Extensible Business Reporting Language, yang memungkinkan informasi keuangan untuk disajikan lebih interaktif dan mudah digunakan dengan cara tagging data individual sehingga data tersebut dapat diolah dengan menggunakan software untuk menghasilkan laporan yang dimodifikasi oleh pengguna. Salah satu isu terkait XBRL adalah pendekatan audit sekarang atas rekonsiliasi
versi cetak dari dokumen terkait XBRL dengan informasi yang berada di SEC memadai. Plumlee menunjukkan bahwa XBRL adalah perpanjangan dari paradigma pelaporan tradisional yang akan mengubah cara penggunaan data keuangan dan non-keuangan. Adanya perkembangan pada revolusi teknologi yang mempengaruhi penyiapan laporan keuangan pada tahun 2008, US Securities and Exchange Commission atau SEX memerintahkan 500 perusahaan besar di Amerika Serikat untuk mengarsipkan laporan keuangan tahun 2009 dengan menggunakan Extensible Business Reporting Language atau XBRL. Nah, XBRL ini memungkinkan informasi keuangan untuk disajikan secara lebih interaktif dan mudah digunakan atau user-friendly dengan cara melakukan tagging data individual sehingga data tersebut dapat diolah menggunakan software untuk menghasilkan laporan yang dapat dimodifikasi atau custom designed oleh pengguna. Nah, harapan SEC terhadap XBRL ini tuh adalah untuk mempercepat analisis data keuangan perusahaan dengan memperluas kelompok dan mengurangi tingkat kesalahan. Teknik sekarang yang digunakan untuk mengolah laporan keuangan seringkali berisi banyak kesalahan, di mana dilakukan secara manual eh, atau menggunakan software yang menghasilkan perkiraan data saja. Laporan keuangan disimpan dalam database isi yang dikenal sekarang tuh dengan EDGAR atau EDGAR. Yang bisa diakses via web sehingga lebih menarik para pengguna. Maka menunjukkan bahwa perkembangan ini berarti ketersediaan akses data yang lebih besar dan memungkinkan menempatkan manajer perusahaan dalam kehati-hatian yang lebih besar untuk menjelaskan laporan keuangannya. Selanjutnya, akan juga menunjukkan bahwa XBRL dapat mengubah analisis sudut pandang terhadap perusahaan kecil. Saat ini, analisis keuangan cenderung fokus pada perusahaan besar karena ketersediaan data yang lebih besar dan kepentingan investor yang lebih terhadap perusahaan besar. Dua analis perusahaan keuangan ini menghasilkan laporan dan informasi yang tersedia bagi investor. Namun, jika ketersediaan data perusahaan kecil itu tersedia lebih banyak, tidak menutup kemungkinan itu dapat menarik perhatian analis. Sebagai tambahan, investor pemula percaya diri dengan menggunakan rincian dan komparabilitas data yang lebih besar di antara beberapa perusahaan yang ada. Meskipun demikian, CFO akan kehilangan kemampuan untuk memilih tingkat pemisahan data laporan keuangan. Mereka akan mengakui bagian penting dari akuntansi adalah proses pemisahan poin-poin yang serupa dengan tujuan memberikan arti terhadap suatu informasi. Pada tingkat yang ekstrim, jika memungkinkan untuk memberi investor akses data yang lengkap sampai tingkat data transaksi, ini akan menjadi tidak berguna karena data tersebut menjadikan data itu tuh nggak ada artinya. Lalu arti ini tuh ditambahkan oleh akuntan melalui proses klasifikasi dan penyatuan yang diperbolehkan. Yaitu sebagai contoh, perhitungan rasio beban tertentu terhadap penjualan. Salah satu isu terkait XBRL adalah apakah pendekatan audit sekarang atas rekonsiliasi versi cetak dari dokumen terkait XBRL dengan informasi yang berada di SEC itu memadai atau tidak. Nah, Plumlee menunjukkan bahwa provisi dari informasi XBRL adalah perpanjangan dari paradigma pelaporan tradisional yang akan mengubah cara penggunaan data keuangan dan non-keuangan. Pergeseran paradigma ini mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan
pertanyaan yang lebih dalam daripada hanya melakukan rekonsiliasi output. Pertanyaannya itu bisa meliputi mempertimbangkan kesalahan dalam SBRL dan apakah materialitas, berarti ketika potongan data keuangan akan digunakan di luar konteks laporan keuangan tersebut. Nah, materialitas secara tradisional dinilai sebagai dampak keputusan pengguna dan panduan kuantitatif yang menunjukkan hal-hal tertentu dipertimbangkan terpisah dan dalam kesatuan dan proporsi terhadap dasar yang relatif seperti laba. Lalu jika data dapat diakses secara terpisah atau dalam kombinasi yang baru, panduan materialitas ini tidak dapat diterjemahkan dengan cara yang sama. Nah, maka daripada itu, analisis-analisis yang sempat saya sebutkan di atas itu melakukan penelitian untuk lebih memahami keuntungan dan kelemahan dari SBRL itu sendiri, serta dampaknya terhadap laporan dan audit keuangan di masa yang akan datang. Next. Lalu ada efek corporate collapse dan the Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Pada awal tahun 2000-an, sejumlah perusahaan tumbang dan aturan berganti sebagai gambaran atas akuntansi dan audit. Hal tersebut mempengaruhi lingkungan, di mana aturan SOX ini telah mengarahkan inspeksi independen dari firma audit. Provisi kunci lain dalam SOX adalah batasan dari pada provisi jasa konsultasi tertentu atau non-auditing oleh firma audit kepada klien mereka. Nah, sebagai contoh, di Amerika Serikat sebelum era SOX ini, firma audit itu saling mereview dengan menggunakan sistem peer review dari American Institute of Certified Public Accountants atau AICPAH. Proses dalam sistem ini mengumpulkan informasi pada prosedur pengendalian kualitas firma audit dengan mewawancarai staf dan pemeriksa dokumentasi. Lalu ada analis yang mengkritik proses ini dengan alasan bahwa proses review ini tidak secara memadai dalam kehati-hatian dan per-review itu tuh akan tidak mampu mendeteksi kesalahan yang sangat penting atau fatal. Hal ini menunjukkan bahwa staf ini dapat dilatih jawab pertanyaan per review dan dokumen yang dihasilkan tidak sebagaimana mestinya. Nah, sejak tahun 2004, Public Company Accounting and Oversight Board yang dibentuk dengan aturan SOX telah mengarahkan inspeksi independen dari firma audit. Meskipun demikian, daripada menggunakan kritik per review, AICPA yang mana mengarah pada perubahan aturan, yaitu Hillary dan Lennox menyediakan bukti bahwa peer review ini menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perbedaan kualitas firma audit. Hillary dan Lennox mencatat bahwa perbedaan metode review dan secara khusus bagaimana temuannya ini dipublikasikan, menyulitkan mengambil kesimpulan. Dalam sistem AICPA, terlihat bahwa firma yang mereview cenderung tidak melaporkan masalah audit jika mereka tidak dalam kondisi bersaing dengan firma yang direview. Firma yang direview ini muncul dengan kualitas yang lebih tinggi jika mereka direview oleh auditor yang tidak bersaing untuk mendapatkan klien yang sama. Fakta menunjukkan sulitnya menghilangkan dorongan kepentingan pribadi di bawah sistem pengendalian kualitas yang telah diatur sendiri. Mungkin sistem dengan dorongan personal yang lebih sedikit lebih sering terkena masalah. Nah, bahkan jika itu bukan sistem yang lebih baik,
Provisi kunci yang lain dalam SOS adalah batasan pada provisi pada jasa konsultasi tertentu, non-audit, oleh firma audit kepada klien mereka. Auditor laporan keuangan dilarang memberikan jasa konsultasi kepada klien mereka, eh, kecuali terhadap beberapa pengecualian dengan terlebih dahulu melakukan persetujuan dengan komite audit klien. Setelah tumbangnya perusahaan pada awal tahun 2000-an, firma audit ini dikritik karena mengkompromikan independensi mereka dengan sangat bergantung pada pendapatan dari jasa konsultasi. Sedikit sekali bukti penelitian yang mendukung sudut pandang ini karena perusahaan di Amerika Serikat tidak diharuskan menyajikan fee yang dibayarkan kepada auditor untuk jasa audit dan jasa konsultasi sebelum tahun 2000. Secara umum, aturan auditor, teknik, dan jasa konsultasi sebelum tahun 2000. Secara umum, aturan auditor, teknik mereka, dan independensi mereka berlanjut kepada perdebatan karena aturan mereka dalam membentuk kepercayaan dalam perusahaan dan manajemen. Di masa depan, perdebatan ini secara intensif menjadi perubahan yang besar atau shake out dalam sistem keuangan global. Next. Lalu selanjutnya ada masalah seputar penerapan akuntansi nilai wajar selama krisis keuangan global. Next. SEC diminta untuk menyelidiki peran standar akuntansi seperti FAS 157 atas kegagalan bank yang terjadi pada tahun 2008. Laporan menyimpulkan bahwa kegagalan bank di Amerika Serikat disebabkan oleh kemungkinan kerugian kredit, kualitas aset, dan dalam kasus tertentu mengikis kepercayaan investor dan memberi pinjaman, dan tidak hanya disebabkan ketika menandai aset keuangan ke nilai pasar. Penyebab dari krisis keuangan global GFC yang melanda seluruh dunia pada tahun 2008-2009 ini merupakan hal kompleks untuk diperdebatkan. Beberapa menganggap praktik dalam menilai aset secara wajar adalah sebagai faktor yang berkontribusi terhadap melebarnya masalah di pasar subprime mortgage Amerika Serikat dan memperburuk lebarnya krisis. Hal ini karena standar akuntansi, terutama standar akuntansi keuangan nomor 1157, pengukuran nilai wajar memerlukan write-down atas nilai investasi yang dipegang oleh bank saat kondisi pasar bergejolak. Penyebab dari write-down ini membatasi kemampuan entitas untuk memberikan 5 pinjaman, menandai aset keuangan ke pasar untuk mencerminkan nilai wajar juga mempengaruhi sisi aktiva dari neraca pinjaman perusahaan dan membatasi kemampuan untuk melakukan pinjaman. Komisi Bursa Efek Amerika atau SEC menginvestigasi peran nilai wajar saat terjadi krisis dan mengeluarkan laporan pada hari-hari terakhir tahun 2008. SEC diminta untuk menyelidiki peran standar akuntansi seperti FAS 157 atas kegagalan bank yang terjadi pada tahun 2008. Laporan menyimpulkan bahwa kegagalan bank di Amerika Serikat ini disebabkan oleh kemungkinan kerugian kredit, kualitas aset, dan dalam kasus tertentu mengikis kepercayaan investor dan pemberi pinjaman. Tidak hanya disebabkan ketika menandai aset keuangan ke nilai pasar. Pandangan tentang peran akuntansi nilai wajar didukung termasuk mantan akuntan SEC yaitu Conrad Hewitt dan Lynn Turner yang memuji akuntansi mark-to-market untuk meningkatkan transparansi yang memungkinkan pengguna dari laporan keuangan untuk melihat kondisi sebenarnya atas situasi ekonomi suatu lembaga. Next. Lalu di sini ada reaksi dengan standar setter. Aset bisa dipindahkan dalam kondisi tertentu untuk menghindari pengisian kerugian market to market ke laporan laba rugi. Namun ada juga aturan perubahan yang membutuhkan pengungkapkan instrumen
keuangan dan pengaruh reklasifikasi pada laporan laba rugi. Perubahan ini dibuat melalui amandemen untuk IAS 39 dan IFRS 3. Next. Lalu Bundelwignal, Atkinson, dan Lee dalam membuat papernya menjelaskan hal-hal yang membuat krisis keuangan global, yaitu ada kebijakan likuiditas makro global dan kerangka kerja regulasi yang masih minim. Nah, pada bulan Oktober 2008, IASB mengubah aturan untuk klasifikasi aset keuangan sehingga kerugian dari perubahan nilai pasar atas aset tersebut yang dapat diperlakukan secara berbeda. Nah, sebelum perubahan aturan, standar internasional diperlukan seperti kerugian yang akan diambil melalui laporan laba rugi. Setelah perubahan peraturan, aset bisa dipindahkan dalam kondisi tertentu untuk menghindari pengisian kerugian mark to market ke laporan laba rugi. Namun, ada juga aturan perubahan yang membutuhkan pengungkapan instrumen keuangan dan pengaruh reklasifikasi pada laporan laba rugi. Perubahan ini dibuat melalui amandemen untuk IAS 39 dan IFRS 7. Ketua IASB telah berbicara secara terbuka tentang tuntutan dibuat pada IASB oleh politikus Eropa yang meminta perubahan untuk standar yang konsisten dengan keinginan bank-bank di Eropa. Setelah perubahan peraturan yang dihitung sejak Juli 2008, salah satu bank Eropa, yaitu Deutsche Bank, mengurangi write-down dan menghasilkan laba sebelum pajak. G20 mengadakan pertemuan dan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan regulasi pasar keuangan, termasuk standar akuntansi, isu instrumen keuangan, penurunan aset, dan akuntansi untuk item of neraca. IASB dan FASB ini merespons rekomendasi tersebut. Salah satunya dengan cara meminta FASB ini untuk memperbolehkan bank menggunakan penilaian sendiri dalam menentukan nilai wajar aset daripada menggunakan pasar sebagai kriteria objektif. Selanjutnya akan dibahas oleh Nawang Sekar. Selanjutnya yaitu auditor dan krisis global. Berdasarkan catatan Sika, sangat sedikit perhatian yang diberikan dalam tekanan peran auditor pada saat krisis. Meskipun beberapa komentator menanyakan nilai audit ketika auditor tidak memprediksi efek dari resiko aset pada neraca beberapa bank. Canadian Institute of Chartered Accounts dan The Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales mengeluarkan publikasi yang menekankan resiko yang dialami auditor ketika menilai nilai aset dan mempertimbangkan jasa perencanaan manajemen untuk memitigasi resiko berkesinambungan dan isu likuiditas selama resesi antisipasi. Publikasi ini juga menegaskan pentingnya standar etis ketika menghadapi tekanan dari manajemen untuk menghindari pengakuan yang tidak diinginkan atau write down. Selanjutnya yaitu arah yang mungkin dalam pengaturan standar akuntansi internasional di masa depan. Yang pertama itu ada proyek konvergensi IASB dan FASB. Pada November 2008, SEC di US mengeluarkan sebuah roadmap untuk menerapkan IFRS oleh perusahaan AS mulai 2014. Konvergensi ini diperhatikan oleh SEC karena SEC akan memperkirakan akan berkembang ke arah kejadian yang penting di tahun 2011 dan akan membuat keputusan dalam tahun 2014, maka implementasi tersebut harus sudah diproses. Kejadian penting tersebut berhubungan dengan yang pertama ada perbaikan
dalam standar akuntansi. Lalu yang kedua itu ada akuntabilitas dengan membiayai IASC. Dan yang ketiga ada perbaikan dalam kemampuan untuk menggunakan data pelaporan IFRS. Yang keempat, mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan IFRS. Yang kelima, dibatasi untuk segera menggunakan IFRS, di mana hal ini akan mempertinggi komparabilitas untuk investor US. Dan yang keenam, mengantisipasi pemilihan waktu pembuatan peraturan mendatang oleh komisi. Dan terakhir, mengimplementasikan perintah menggunakan IFRS oleh issuers. Selanjutnya, masalah dalam konvergensi IFRS. Meskipun adanya roadmap, belum diketahui secara pasti bahwa negara-negara bersatu akan mengadopsi IFFS. Pimpinan SEC, Mary Shapiro, baru-baru ini mengatakan bahwa dia tidak akan merasa terikat oleh roadmap tersebut. Dia menambahkan bahwa ada beberapa kekhawatiran tentang standar IFRS umum dan tidak siap untuk mendelegasikan pengaturan standar atau tanggung jawab pengawasan IASB. Seorang anggota Dewan Akuntansi Perusahaan Pengawasan Publik atau PCAOB di Amerika Serikat, yaitu Charles Niemeyer, juga mengkritik tujuan konvergensi. Perhatian utamanya yaitu bahwa beralih ke IFRS akan membiarkan US dengan aturan yang lebih sulit untuk ditegakkan. Ia juga mengklaim bahwa IFRS tidak lebih principle-based dari US GAAP, hanya lebih mudah, dan untuk itu telah ada sedikit waktu untuk melakukan koreksi rinci dan penambahan. Pihak lain juga mengungkapkan keprihatinan sehubungan dengan tekanan politik ditempatkan pada IASB pada akhir 2008 yang memaksa perubahan aturan pada bank menggunakan nilai wajar. Namun, beberapa komentator telah mengakui bahwa SEC dan FASB tidak sepenuhnya kebal dari tekanan politik tersebut.
Izin saya lanjut, Sadis Azan Isya, yaitu selanjutnya standar auditing internasional. Kakak melaporkan bahwa beberapa akuntan menunjukkan beralihnya ke IFRS akan memerlukan standar audit dan praktek di US merubah cara dari model penilaian sesuai dengan aturan dalam standar akuntansi untuk penilaian keseluruhan yang benar dan fair. Pendekatan audit memiliki implikasi penting bagi penerapan standar akuntansi principle-based dalam IFRS karena pendekatan yang ada sebelumnya berfokus pada penegakan aturan daripada prinsip. Standar audit juga sedang internasionalisasi untuk beberapa alasan sebagai standar akuntansi, yaitu globalisasi pasar bisnis dan berbagai permintaan menciptakan untuk standar global. Selanjutnya yaitu akuntansi keberlanjutan pelaporan dan penjaminan. Selanjutnya yaitu akuntansi ketahanan dan pelaporan merupakan bagian dari akuntansi sosial. Gray, Owen, dan Adams menyatakan akuntansi sosial sebagai kombinasi akuntansi untuk hal yang berbeda, pada media berbeda, untuk pengguna yang berbeda, dan untuk tujuan yang berbeda. Dengan kata lain, melampaui pengukuran keuangan dari kejadian ekonomi dan pelaporan untuk kelompok pengguna tertentu, biasanya sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi. Akuntansi sosial dan pelaporannya bertujuan untuk mengamati dan menyerap isu-isu yang tidak dicakup oleh fungsi akuntansi tradisional menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh individu, tidak harus secara langsung atau hanya terkait dengan keberhasilan keuangan entitas. Ketertahanan berkaitan dengan perlindungan lingkungan sekaligus sebagai keadilan antara masyarakat dan generasi. Pelaporan lingkungan merupakan bagian dari informasi yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, perkembangan saat ini dalam pelaporan ketahanan. Bentuk dari pelaporan ketahanan telah berubah pada masa kini terkait beberapa perkembangan. Salah satu yang paling banyak digunakan sebagai pedoman dalam pelaporan ketahanan adalah yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI yang direvisi dan dikeluarkan pada Oktober 2006. Pedoman GRI membentuk dasar framework dari pengungkapan ketahanan dan berisi prinsip dan petunjuk serta standar pengungkapan untuk semua tipe organisasi. Prinsip tersebut menentukan isi dari laporan ketahanan, kualitas informasi, dan batas laporan. Standar pengungkapan termasuk strategi dan profil ketahanan organisasi, pendekatan manajemen, dan indikator performa. Selanjutnya, kecenderungan dalam keyakinan pelaporan keberlanjutan. Sebuah unsur penting dari kegunaan laporan keuangan perusahaan adalah keyakinan yang independen atas laporan. Keyakinan yang independen memberikan kepercayaan kepada pemegang kepentingan tentang kredibilitas, relevansi, dan keandalan atas laporan. Perbedaan antara audit dengan review adalah tingkat keyakinan yang diberikan oleh auditor terkait keandalan informasi yang diberikan perusahaan. Hal ini ditentukan oleh sifat dan jangkauan dari prosedur yang dilakukan oleh auditor, hasil dari prosedur dan objektivitas bukti yang diperoleh. Audit memberikan tingkat keyakinan yang memadai dan review memberikan tingkat keyakinan yang terbatas.
beberapa perusahaan mencari keyakinan atas laporan keberlanjutan mereka. Selanjutnya, mengapa mencari keyakinan atas laporan keberlanjutan? Audit diyakini memberikan manfaat dengan meningkatkan kredibilitas pernyataan keuangan yang disiapkan oleh manajemen dan meningkatkan kualitas dari sistem akuntansi entitas karena berdasarkan umpan balik atas proses audit. Perusahaan dengan keuntungan paling banyak atas laporan yang lebih kredibel adalah kemungkinan besar mereka yang sangat terlihat industri yang berpotensi tinggi menimbulkan polusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mita. Standar keyakinan keberlanjutan. Deegan, Cooper, and Shelley yang memeriksa serangkaian laporan Australia dan menyimpulkan bahwa pernyataan keyakinan tidak muncul rata-rata untuk mengikuti rekomendasi dari GRI atau Federasi Akuntan Eropa. IAASB bermaksud untuk menerbitkan pedoman mungkin dalam bentuk ISAE baru untuk meningkatkan konsistensi pendekatan keyakinan laporan keberlanjutan dan untuk memberikan bantuan bagi auditor laporan keuangan ketika mempertimbangkan carrying value atas hak emisi perdagangan. Terdapat pedoman yang berkuasa atas perjanjian keyakinan dalam laporan keberlanjutan dan informasi emisi karbon. ISAE 3000 Assurance Adjustment Other than Audit or Review of Historical Financial Information diterbitkan oleh IAASB. Menyediakan beberapa pedoman umum namun tidak langsung menuju pada isu yang spesifik. Sehingga dapat diterapkan secara tidak konsisten oleh pemberi keyakinan. AA 1000 AS memberikan pedoman keyakinan laporan keberlanjutan yang mengevaluasi ketaatan entitas kepada AA 1000 Accountability Principle dan kualitas atas informasi yang diungkap kepada publik atas kinerja berkelanjutan. Dewar and Owen mengkritik dan menganalisis pernyataan keyakinan dari laporan shortlist pada tahun 2002 ACA Inggris dan skema penghargaan pelaporan berkelanjutan Eropa. Mereka melaporkan bahwa mereka ragu atas independensi dari pembentukan keyakinan dan juga terdapat kendali manajemen dalam tingkat yang besar atas proses terbentuknya keyakinan. Hasil mereka yang didukung oleh kesimpulan dari Deegan, Cooper, and Shelley yang memeriksa serangkaian laporan Australia dan menyimpulkan bahwa pernyataan keyakinan tidak muncul secara rata-rata untuk mengikuti rekomendasi dari Global Reporting Initiative dan Federasi Akuntan Eropa. Next. Selanjutnya adalah masalah akuntansi dan pelaporan non-keuangan lainnya. Next. Yang pertama ada akuntansi air. Akuntansi air saat ini sedang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Air WASB di Australia dengan proyek serupa di berbagai tahap pengembangan di tempat lain. Para WASB merilis edisi pertama kerangka konseptual akuntansi air WACF dan awal standar akuntansi di Australia Air yaitu PAWAS pada tahun 2009.
Para WACF dan PAWAS mengatur penyusunan dan penyajian laporan umum tujuan air akuntansi oleh badan tertentu. Para GPWARS dirancang untuk pengambilan keputusan oleh pengguna di mana tidak dapat memerintah informasi air miliknya sendiri dari beberapa entitas. Tujuan utama dari proyek akuntansi air adalah untuk memiliki sistem akuntansi dan pelaporan yang akan menginformasikan keputusan tentang alokasi sumber daya air dan meningkatkan kepercayaan publik secara investor tentang pengelolaan air di Australia. National Water Account yang jatuh tempo pada tahun 2010 setelah diuji lebih jauh dan umpan balik PAWAS diharapkan dapat dikembangkan dan dirilis sebagai standar akuntansi air di Australia. Tujuan WSB tentang pengembangan standar akuntansi air dan prosedur untuk memfasilitasi dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pengguna yang peduli tentang distribusi, sumber manajemen, dan penggunaan air adalah sama dengan tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan. WSB telah menggunakan kerangka konseptual akuntansi keuangan dan proses pengaturan standar untuk mendukung pengembangan akuntansi air. WACF didasarkan pada model standar akuntansi keuangan dan berkaitan dengan tujuan dan isi laporan akuntansi air. WACF mengatur tujuan laporan akuntansi air, tujuan, entitas pelaporan, karakteristik kualitatif dan dari informasi yang dilaporkan. Unsur-unsur dari laporan-laporan ketika elemennya diakui dalam tujuan umum laporan akuntansi air dan bagaimana mengukurnya serta pengungkapan kepatuhan dan jaminan. Sistem akuntansi air diadopsi oleh WASB adalah sistem akrual di mana laporan entitas untuk air akan meliputi yang pertama ada pernyataan arus air fisik, yang kedua ada pernyataan air aktiva dan kewajiban air, yang ketiga ada pernyataan perubahan aktiva air dan kewajiban air, yang keempat ada pengungkapan catatan, yang kelima pernyataan kepatuhan, dan yang keenam pernyataan jaminan. Penerapan tujuan bahwa laporan untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan telah membutuhkan pengembangan laporan pada definisi elemen dari laporan-laporan seperti air aktiva, kewajiban dan perubahan aktiva, dan kewajiban air. Sebagai contoh, kerangka konseptual mendefinisikan aset air sebagai berikut. Aset air adalah atau hak-hak atau klaim lain atau untuk air, di mana pelaporan air oleh entitas atau ditahan atau untuk entitas pelaporan air memiliki tanggung jawab manajemen air dan dari seorang individu atau organisasi yang merupakan entitas pelaporan air atau grup pemangku kepentingan badan air fisik memperoleh manfaat masa depan. Laporan akuntansi air akan memberi informasi tentang saham dan arus sumber daya air, bukan hanya data dan klaim yang dibuat oleh manajer yang bergantung pada data yang bersumber di luar sistem formal akuntansi. Seperti dalam pelaporan keberlanjutan, dengan cara yang sama bahwa auditor laporan keuangan menambah nilai atas laporan keuangan dengan meningkatkan kredibilitas mereka. Diharapkan bahwa laporan air akan diaudit. Auditor bisa memberi jaminan pada laporan air dengan menggunakan keterampilan yang sama dan teknik yang digunakan untuk laporan audit keuangan. Meskipun mereka kemungkinan akan perlu mencari pendapat mengenai masalah teknis dari insinyur dan ahli kualitas air. Standar akuntansi air adalah contoh dari asumsi ontologis bahwa akuntansi adalah struktur beton dan proses. Premis yang mendasari bahwa saham dan arus realitas objektif dan air sebelumnya
sebelum beton dan dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka terstruktur. Akuntansi air juga merupakan contoh yang tidak biasa dan inovatif dari perpanjangan kerangka akuntansi keuangan untuk konteks non-keuangan. Jika akhirnya berhasil, itu bisa mendorong formalisasi standar dalam aplikasi lain pelaporan non-keuangan. Next. Selanjutnya ada akuntansi air versus akuntansi emisi gas rumah kaca atau GGP. Satu perbedaan kunci antara standar akuntansi air dan standar GGP adalah penekanan sebelumnya atas akuntansi untuk saham dan arus air yang menggunakan proses akrual. Pendekatan pengukuran akuntansi air berasal dari adopsi eksplisit atas tujuan untuk menghasilkan informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang merupakan tujuan yang sama dengan kerangka konseptual akuntansi keuangan. GGP menyediakan standar untuk memandu perusahaan dalam mempersiapkan persediaan gas rumah kaca yang menyajikan suatu akun kebenaran dan adil atas emisinya dan menekankan karakteristik kualitatif atas relevansi, kelengkapan, konsistensi, transparansi, dan akurasi. Namun standar GGP dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengukur dan melaporkan keputusan, bukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan oleh stakeholder eksternal dalam pengambilan keputusan mereka disediakan dalam bentuk yang mereka inginkan. Meskipun informasi disajikan di bawah standar GGP, informasi yang disajikan tidak lengkap dan berupa perkiraan. Informasi yang dihasilkan tidak menyediakan penggunaan akuntansi akrual atas aktivitas perusahaan terhadap persediaan gas rumah kaca di lingkungan, dengan pelaporan terbatas atas emisi tidak langsung dan masalah pengukuran dibuat dengan pendekatan faktor emisi. Beberapa isu yang timbul dari pendekatan faktor emisi dalam standar GGP berkaitan dengan pemilihan dan penerapan faktor emisi dan kualitas data kegiatan. Penerimaan faktor emisi sebagai alat pengukuran yang valid berarti bahwa standar GGP tidak mengizinkan pembuat keputusan untuk memiliki tingkat kepercayaan di laporan informasi GHG bahwa standar akuntansi air yang bertujuan untuk menyediakan. Mereka juga mengangkat isu-isu yang berbeda untuk auditor. Gerakan menuju sistem akuntansi yang terintegrasi penuh secara akrual untuk emisi gas rumah kaca akan memberikan kesempatan bagi auditor untuk membuat sedemikian opini. Namun, meskipun keterbatasan standar GGP dan upaya lain untuk mengukur emisi gas rumah kaca, sistem ini berarti bahwa untuk pertama kalinya sejarah terdapat perusahaan yang melaporkan data emisi gas rumah kaca. Para GGP dan standar akuntansi air yang keduanya adalah hasil bukti atas tekanan oleh pemerintah untuk memperoleh data pada sumber daya yang langka. Selain yang tradisional ditangkap oleh sistem akuntansi keuangan, dengan demikian mereka menunjukkan ke yang lebih luas dan mungkin akhirnya lebih penting masa depan akuntansi di abad 21 dan seterusnya. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Next. Kesimpulan untuk subbab yang pertama yaitu faktor-faktor terkini yang mempengaruhi penelitian, regulasi, dan praktik akuntansi dan audit. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat sekarang diharuskan untuk mengajukan laporan keuangan mereka dengan SEC menggunakan XBRL. XBRL memungkinkan data keuangan yang diberi teks sehingga dapat diekstrak oleh perangkat lunak untuk menghasilkan laporan yang dirancang oleh perangkat lunak untuk menghasilkan memungkinkan kelompok pengguna yang lebih luas untuk mengakses dan menganalisis data keuangan perusahaan dengan cepat. XBRL akan melonggarkan kendali yang dimiliki manajer perusahaan saat ini pada keputusan agresi data dan menempatkan kinerja manajer di bawah pengawasan yang lebih ketat. Beberapa masalah muncul
untuk audit dari pelaporan XBRL dan dari perubahan Undang-Undang Independensi Auditor setelah keruntuhan perusahaan di awal tahun 2000-an. Bukti penelitian bahwa independensi auditor dikompromikan ketika auditor memberi layanan konsultan non-audit beragam. Tetapi UU Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat membatasi penyediaan layanan ini oleh auditor untuk klien audit mereka. Next. Untuk sebab yang kedua, isu seputaran penerapan akuntansi nilai wajar selama krisis keuangan global. Peran akuntansi nilai wajar dalam krisis keuangan global telah diselidiki oleh SSC. Meskipun SEC menyimpulkan bahwa krisis keuangan global memiliki beberapa penyebab, baik SEC maupun negara kelompok G20 telah merekomendasikan perubahan peraturan pasar keuangan dan standar akuntansi. Tekanan oleh bank dan politisi Eropa pada IASB menyebabkan perubahan standar yang relevan pada tahun 2008, memungkinkan beberapa perusahaan untuk mengklasifikasi ulang aset keuangan dan menghindari penurunan nilai yang besar. Auditor juga berada di bawah pengawasan atas perannya, khususnya dalam mengaudit laporan keuangan bank yang kemudian mengalami kesulitan keuangan. Next. Selanjutnya, eh, selanjutnya yang ketiga, arah yang mungkin dalam pengaturan standar akuntansi internasional di masa depan. Menurut SSC, sejumlah tonggak harus dicapai sebelum konvergensi diselesaikan dan ada indikasi bahwa ada kesulitan substansial yang harus diatasi selama proses konvergensi. Kemajuan sedang dibuat pada standar audit internasional, mereka telah dirancang ulang dan ada peningkatan penerimaan internasional. Dewan Standar Audit dan Akuntansi harus menangani masalah yang berkaitan dengan independensi dan tata kelola mereka sebelum kedua perangkat standar tersebut benar-benar global. Next. Yang keempat, keberlanjutan akuntansi, pelaporan, dan jaminan. Bukti menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dan meminta laporan tersebut diaudit atau ditinjau oleh auditor independen, popularitas pelaporan dan peminjaman keberlanjutan berbeda-beda di setiap negara. Kemungkinan mencerminkan lingkungan peraturan yang berbeda seperti skema perdagangan emisi. Standar akuntansi keuangan untuk hak dan kewajiban emisi tidak spesifik, meskipun standar baru sedang dikembangkan oleh IASB. Selain itu, standar jaminan keberlanjutan sedang dikembangkan oleh IASB. Next. Yang kelima, masalah akuntansi dan pelaporan non-keuangan bank lainnya. Dengan demikian, ia menggunakan pendekatan akuntansi aktual yang tidak terlihat dalam standar pelaporan non-keuangan lainnya, seperti standar protokol gas rumah kaca atau GGP, baik GGP yang standar akuntansi air, mencerminkan upaya untuk menyediakan data tentang sumber daya yang langka selain yang secara tradisional ditangkap oleh sistem akuntansi keuangan dan merupakan indikator masa depan yang penting untuk akuntansi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.